Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bunda saat hamil pasti melakukan yang terbaik untuk calon buah hatinya ya. Mulai dari menjaga makanan ataupun asupan sehari-harinya, memperhatikan nilai gizi ataupun nutrisi, supaya anak dapat berkembang dan tumbuh dengan baik ya, sehat dan juga cerdas sejak dalam kandungan. Intinya tumbuhnya optimal ya. Selain itu juga ada memang makanan ya yang dilarang untuk ibu hamil ataupun tidak disarankan untuk ibu hamil, bisa disebut dengan pantangan ibu hamil yang harus ibu-ibu semua ketahui ya. Dok, kenapa kok makanannya dilarang untuk ibu hamil ya? Karena pasti ada sesuatu ya mengapa makanan tersebut dilarang. Makanan tersebut dilarang karena bisa mengganggu tumbuh kembang janin di dalam kandungan. Intinya membuat pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan itu terganggu. Nah, makanannya apa saja? Di antaranya yang pertama itu ikan yang tinggi kandungan merkurinya. Kandungan tinggi merkuri itu bisa menyebabkan perkembangan otak janin itu terganggu. Nah, sebenarnya semua ikan itu mengandung merkuri ya. Sebagian besar ikan mengandung merkuri, tetapi ada memang beberapa ikan yang kandungan merkurinya itu paling tinggi ataupun sangat tinggi, sehingga otomatis itu dilarang untuk ibu hamil konsumsi. Yang pertama itu bisa ikan pedang ataupun ikan todak ya. Kemudian ikan tuna sirip kuning, kemudian ikan hiu, ikan makarel raja ya. Dan yang terakhir itu ikan tuna big A ya. Nah, kalau tadi ikan yang kandungan merkurinya paling tinggi. Kalau yang sekarang yang akan saya sebutkan ini yang kandungan merkurinya tinggi ya. Nah, yang pertama itu ikan tuna, ikan lele, udang, sarden, ikan nila, dan ikan trout. Nah, jadi semakin besar ukuran ikannya, semakin tinggi juga kandungan merkuri yang terkandung di dalam ikan. Nah, jadi ikan-ikan yang saya sebutkan tadi memang tidak disarankan untuk ibu hamil ataupun pantangan untuk ibu hamil, tetapi ibu-ibu hamil di rumah masih bisa mengkonsumsinya. Maksimal itu yang disarankan hanya 2 kali seminggu ya. Jadi tidak boleh tiap hari ataupun secara berlebihan. Yang kedua itu sushi ya. Jadi makanan sushi dan sashimi apabila ibu hamil di rumah suka ataupun hobi, sebaiknya selama hamil ataupun selama mengandung itu di stop dulu ya, ataupun sama sekali harus dihindari. Nah, kenapa dok itu seafood yang sushi ini dilarang? Nah, kalau ibu hamil makan sushi itu yang ditakutkan karena kan itu mentah ya, tidak matang, itu takutnya masih ada cacing ataupun parasit yang terkandung di makanan tersebut. Terlebih lagi kalau seandainya tempat persiapannya ataupun tempat proses pembuatannya itu tidak steril, nah maka akan sangat bahaya lagi ya. Nah, jadi sebaiknya memang sushi ataupun sashimi ini dihentikan dulu ya, tahan-tahan dulu sampai melahirkan ya, Nah, karena itu dapat membahayakan kesehatan janin dalam kandungan. Nah, mengapa ini penting ya? Ini harus diketahui ibu-ibu semua ya. Kemudian juga sebaiknya masaklah makanan itu hingga matang ya, maupun baik ikan, baik udang, baik kerang, lobster, nah, ya pokoknya sampai matang. Jadi jangan mengkonsumsi sushi ataupun sashimi ataupun makanan yang sejenisnya. Yang ketiga itu steak setengah matang ya. Jadi steak ini memang enak ya. Steak ini banyak macamnya, tapi yang paling sering dikonsumsi itu yang setengah matang ya. Kalau terlalu matang, steak ini memang kurang enak. Nah, sebaiknya itu ibu hamil itu di stop dulu ataupun ya dihindari dulu, karena tingkat kematangan steak itu yang kita ketahui kan banyak ya. Yang rare, yang masih agak mentah ya. Kemudian medium rare, yang setengah matang. Kemudian yang medium well, yang agak matang. Ataupun yang terakhir yang well done, yang sudah matang. Nah, sebaiknya kalau mau milih steak itu memang yang harus sampai matang, yang dimasak sampai matang pokoknya ya. Jangan pakai tawar-tawar lagi ya. Jangan kalau yang setengah matang gimana dok? Kalau yang agak matang gimana dok? Ya sebaiknya itu yang benar-benar matang ya. Nah, kenapa? Karena memang bisa membahayakan kesehatan dari buah hati kita nantinya. Jika masih nekat mengkonsumsi makanan ataupun daging yang setengah matang ini, takutnya masih ada parasit toxoplasmosis ya. Nah, ini sangat berbahaya bagi kesehatan janinnya nantinya, perkembangan janinnya terganggu ya, pertumbuhan janinnya terganggu di dalam kandungan. Nah, ini bukan berlaku hanya bagi daging saja, misalnya makanan lain, misalnya ayam, unggas, ataupun yang lain ya, pokoknya harus dimasak sampai matang ya, harus sampai well done pokoknya ya. Kemudian juga harus diperhatikan lagi
makan dagingnya itu, misalnya memasaknya itu, perhatikan jangan sampai masih ada merah-merah noda darahnya ataupun ya masih berwarna merah ketika dagingnya itu dibelah. Yang keempat itu telur setengah matang ya. Nah, itu mau telur rebus setengah matang, ataupun telur mata sapi setengah matang, ataupun yang katanya ada yang telur matangnya 3/4, nah itu juga tidak boleh. Jadi memang harus direbus ataupun dimasak sampai matang ya. Yang ditakutkan kalau masih nekat mengkonsumsi telur setengah matang ini, dia ada bakteri Salmonella aktif ya, yang berbahaya bagi kesehatan janin. Nah, jadi harus diperhatikan. Salmonella ini bisa menyebabkan misalnya muntah, diare, kemudian menginfeksi ketuban ya. Kemudian juga bisa menembus plasenta sehingga menginfeksi janin. Ini penting sekali ya, supaya tidak mengkonsumsi telur setengah matang. Nah, karena bahayanya ini sangat tidak seimbang ya dengan misalnya hanya ngidam ataupun hanya ingin sesekali makan telur setengah matang. Jadi memang harus dimasak sempurna sampai matang. Yang kelima itu susu yang tidak dipasteurisasi ya. Jadi susu memang minuman yang sehat yang dianjurkan untuk ibu hamil ataupun untuk bunda di rumah ya. Karena untuk mencukupi kebutuhan vitamin ya, mineral serta kalsium harian dari bunda ataupun ibu hamil di rumah. Tapi jika susu tersebut belum diolah ya, ini menjadi pantangan bagi ibu hamil. Nah, kenapa itu bisa jadi pantangan? Takutnya kalau minum susu itu masih murni, masih mentah, itu masih terdapat bakteri ya, sehingga bisa keracunan. Nah, kalau keracunan itu bisa memiliki efek yang jelek ataupun yang buruk untuk janinnya, sehingga mengganggu tumbuh kembang dari janin. Jadi sebisa mungkin konsumsilah susu yang sudah diolah ya, jangan konsumsi susu mentah ya, maupun itu susu sapi ataupun susu kambing. Jadi harus benar-benar yang sudah diolah. Yang keenam itu jus mentah ataupun yang tidak dipasteurisasi ya. Nah, kenapa bisa menjadi pantangan bagi ibu hamil? Yang ditakutkan kalau misalkan ibu hamil atau bunda jajan jus di pinggir jalan itu tidak dicuci ya, itu takutnya masih ada bakteri ataupun kuman ya, sehingga ini bisa berdampak keracunan ataupun menjadi diare, muntah ya. Nah, ini harus benar-benar yang sudah diolah. Nah, sebaiknya saran saya itu konsumsilah jus yang bunda buat sendiri di rumah. Nah, itu kan lebih asik ya, sambil mengisi waktu luang ya, bisa bikin jus. Nah, karena itu terjamin bunda sendiri yang mengolahnya ya, mulai dari pilihan buahnya ya, tidak busuk ataupun buah segar, kemudian juga cara memotongnya, cara memprosesnya. Nah, kemudian juga ya buahnya pasti dicuci sempurna oleh bunda. Nah, ini bisa menjaga kesterilan ataupun higienitas dari buah tersebut, sehingga jusnya itu aman untuk dikonsumsi dan juga tentunya pasti sehat. Yang ketujuh, hati hewan ya. Nah, jeroan satu ini itu entah hati ayam ataupun hati sapi ataupun hati kambing. Nah, ini memang dilarang karena ini mengandung vitamin A. Vitamin A itu memang bagus ya, tapi kalau berlebihan itu tidak baik bagi kesehatan janin. Jadi konsumsi vitamin A ini jeroan hati, mau hati ayam, hati kambing, hati sapi, ini sebaiknya ya dihindari dulu karena termasuk pantangan bagi ibu hamil. Yang kedelapan itu mengkonsumsi kafein. Nah, jika ibu hamil rutin mengkonsumsi kafein, ini sangat berpengaruh terhadap detak jantung janin ya, bisa mempengaruhi detak jantung janin. Nah, kemudian pasalnya juga ada penelitian yang mengatakan bahwa sering mengkonsumsi kafein ataupun tinggi kafein ini bisa mempengaruhi janin ya, bisa menyebabkan keguguran, berat bayi lahir rendah. Nah, tapi ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Sebaiknya selama hamil itu batasi atau sebenarnya stop ya konsumsi kafein ya. Jadi bisa stop konsumsi teh dulu ya, kemudian kopi ataupun minuman bersoda maupun minuman berenergi ya, jadi semasa hamil. Nah, sebaiknya diganti dengan minuman yang lebih sehat ya, bisa jus ya, bisa air putih ya, tapi jusnya tadi harus dibuat sendiri. Kemudian juga misalnya bisa mengganti perbanyak sayur dan buah ya, ataupun susu untuk kehamilan. Yang kesembilan itu alkohol ya. Nah, jadi alkohol ini maupun untuk ibu hamil, untuk orang sehat ya, itu memang dilarang ya, tidak baik untuk kesehatan. Nah, ini bisa menyebabkan adanya fetal alkohol sindrom ya, itu bisa menyebabkan bayinya itu memiliki kelainan wajah, memiliki kelainan jantung, bisa terjadinya gangguan mental sejak lahir ya nanti. Nah, ini memang harus dilarang ya, harus di stop ataupun dihindari. Nah, ada efek lainnya bisa menyebabkan peningkatan resiko keguguran. Nah,
Walaupun nanti ibu hamil ataupun bunda di rumah mengkonsumsi alkoholnya sedikit saja, ini bisa berdampak pada perkembangan dan pertumbuhan janin dari bunda ya. Harus hati-hati. Yang ke-10 itu suplemen dan minyak ikan. Nah, kenapa ada larangan dok untuk suplemen dan minyak ikan? Kan bagus. Nah, yang ditakutkan nanti misalkan suplemen ataupun minyak ikan yang bunda beli di tempat-tempat penjualannya misalkan ya, itu bunda tidak tahu ada kandungan vitamin A-nya. Nah, karena vitamin A ini jika berlebih itu memang tidak bagus untuk perkembangan janin ya. Nah, makanya dilarang. Yang ke-11 itu herbal ya. Jadi yang berkaitan dengan herbal, itu entah teh herbal, jamu, ataupun pengobatan alternatif lainnya, itu selama hamil itu memang harus dihindari ataupun menjadi pantangan bagi bunda semua ya yang sedang mengandung. Jadi stop dulu penggunaan teh herbal, jamu, ataupun pengobatan alternatif tadi ya. Karena ada beberapa herbal yang memang memiliki efek buruk ataupun berdampak buruk ya bagi kesehatan ibu maupun kesehatan janinnya. Apabila dikonsumsi layaknya obat-obatan ya, dikonsumsi secara rutin, terus-menerus. Nah, sebaiknya kalau ingin mengkonsumsi teh ya konsumsi teh biasa saja ya, pakai daun teh ya. Nah, kemudian juga kalau memang ingin terpaksa ataupun ingin sekali menggunakan barang-barang herbal, itu konsultasikanlah ke dokter. Nah, untuk persamaan persepsi ya, untuk mempersamakan persepsi antara bunda dan dokternya agar tidak ada ini pantangan atau tidak. Nah, kalau seandainya pantangan kan sudah diketahui, kalau seandainya tidak ya baru dikonsumsi ya, harus dikonsultasikan dulu. Yang ke-12 itu makanan cepat saji ya. Suka atau tidak, itu makanan cepat saji itu memang dilarang untuk ibu hamil ya. Baik itu burger, kentang, ayam goreng tepung, ataupun sejenisnya, ini memang dilarang bagi ibu hamil. Karena meningkatkan resiko nanti sakit jantung, obesitas, ya janinnya itu besar ya. Kemudian juga meningkatkan resiko prematur. Nah, itulah tadi pembahasan tentang makanan ataupun pantangan untuk ibu hamil yang memang tidak boleh dikonsumsi ya. Nah, ada 12 tadi, silakan diulang kalau masih belum paham. Silakan tinggalkan komentar kalau ada pertanyaan. Semoga bermanfaat, semoga selalu menginspirasi video-video yang saya tampilkan. Salam sehat, sampai jumpa.